teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan barang dari luar negeri. Wih, mantap ya. Nah, kebetulan kemarin tuh saya dikirimi barang dari Banggood. Nah, Banggood ini dari Cina, dan kebetulan si Banggood ini memang perusahaan besar juga di Cina. Ada banyak kelebihan sih kalau misalnya kita belanja di Cina atau di Banggood ini gitu kan. Nanti saya akan coba sedikit cerita. Nah, kebetulan di sini memang ada beberapa barang lagi, tapi yang mau saya spesial aja gitu ketika Bopak bongkar paket ini, 2 unit ini aja gitu. Kenapa? Karena kemungkinan ini tuh bakalan bisa dipakai barengan gitu nanti. Jadi bakalan ada video selanjutnya setelah video ini tayang gitu. Nah, oke. Di sini ada paket seperti ini, nanti kita akan buka sama-sama dan isinya kita lihat apa, dan juga udah dibungkusnya Banggood juga nih di sini, Banggood gitu. Kita kenalan dulu dengan Banggood. Banggood ini adalah perusahaan besar di Cina ya, sama seperti e-commerce lokal yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada gitu, seperti itu. Karena kita bisa membeli barang-barang di si Banggood ini. Nah, kelebihan yang pertama menurut saya pribadi ya, di Banggood ini menyediakan barang-barang yang memang tidak ada atau tidak dijual di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kalian cari barang ternyata di Indonesia nggak ada atau stoknya kosong gitu, kalian bisa cari-cari di Banggood. Nah, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi kalau misalnya kalian penasaran dengan barang-barang apa aja sih yang dijual di Banggood ini. Nah, yang keduanya, harga yang ditawarkan cukup bersaing dengan harga e-commerce di Indonesia. Tapi kadang barang-barangnya yang nggak ada di e-commerce Indonesia, di Banggood malahan ada tersedia. Menarik kan? Nah, tapi terkadang ongkir yang ditawarkan sedikit lebih mahal. Dan pengiriman waktu juga butuh waktu lebih lama. Mungkin sekitar 3-8 atau 10 harian. Tergantung ekspedisinya aja. Dulu kalau nggak salah bisa melakukan pembayaran di tempat atau COD. Tapi sekarang ketika saya lihat fitur ini sepertinya tidak aktif atau tidak bisa digunakan di wilayah Indonesia. Terus selain dibayar di tempat juga bisa dilakukan pembayaran melalui ATM transfer. Misalkan pakai BRI, BCA, Mandiri, Permata gitu, itu bisa. Terus yang ketiganya tetap bisa dibayar lewat Alfamart. Wih, mantap juga ya. Oke, jadi ya pengenalan si Banggoodnya udah seperti itu aja. Yang pertama saya pengen buka yang lebih besar dulu. Lebih besar dulu ya. Oke, saya simpan dulu ini. Saya pengen buka. Apa ini isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow, oke. Kita lihat. Ini pisaunya, pisau multifungsi. Kita lihat ini isinya adalah dan ini juga bukan mystery box gitu ya, karena sebelumnya juga saya udah ini ada ini. Udah tahu dikasih gambarannya dulu sebelum dikirim, saya lihat dulu gambarnya gitu kan. Oke, dan ternyata ini adalah casing mini ternyata teman-teman. Wih, mantap ya, bener ya, kayaknya ini casing mini. Oke, saya buka dulu. Wow, luar biasa. Oke, ini ada untuk di atasnya, dan ini di dalamnya ada obeng. Nah, obeng, terus baut-baut kecil, yang baut-baut kecil seperti ini. Dan apalagi baut motherboard, baut power supply. Oke. Untuk namanya juga sebentar saya ambil dulu handphone. Nah, oke, ini adalah mini ITX. Kalau misalkan di sini tuh harganya sekitar 1.294.000. Dan udah ada potongan 25%. Nah, untuk di si aplikasinya memang seperti ini ya. Jadi masih sekitar $80 lah, 1.200.000 ya. Jadi ketika saya terima barang ini ternyata nggak kena pajak gitu, nggak nambah lagi biaya gitu. Jadi harga yang dibayarkan di sini udah termasuk ongkir, udah termasuk
nggak kena pajak juga gitu. Kita tinggal terima aja seperti ini. Oke. Jadi ini adalah casing mini ITX ya. Di sininya aluminium alloy tempered glass ITX komputer casing mini. Wih, mantap. Nanti saya akan coba buka juga. Kita lihat sekelilingnya. Oke, kalau misalkan di sini sih terlihatnya bisa menggunakan mini ITX yang ukuran motherboardnya tuh 17 cm ya, karena kecil juga. Terus untuk motherboardnya, lalu untuk power supply-nya mungkin di sini bakalan cukup. Power supply biasa juga tinggi sama lebarnya, perkiraan saya sih masih masuk ya. Nah, di sini power supply-nya, tapi untuk depannya ini ternyata pakai lagi kabel tambahan. Nah, ini untuk power supply-nya nanti masuk ke sini dan nanti powernya keluarnya outputnya di sini. Nah, nanti power kabel si power supply-nya lewat sini. Terus di depannya ada apa ya ini? Tombol power sama USB 3.0. Ada satu USB. Oke. Ini adalah mini ITX namanya ya. Kalau misalkan kalian nyari, nanti bisa cek aja di deskripsi. Saya akan simpen linknya. Ini adalah CMO A4 aluminium alloy tempered glass ITX computer casing mini. Oke, ini. Nah, kita mendapatkan satu dan satu lagi. Oke, di sini saya mendapatkan kira-kira apa ya isinya? Saya juga kurang tahu juga gitu. Oke, kita buka aja. Kemasannya juga udah Banggood ya. Mantap juga. Plastik. Oh ya, lupa. Untuk kurirnya ternyata kemarin saya dikasih link tracker untuk ngecek sudah sampai mana. Ini tuh menggunakan jasanya si Ninja Express, kalau nggak salah ya, Ninja Express. Nanti saya akan simpan juga emailnya ketika saya mendapatkan email. Ketika dikirim juga tidak dipakaikan packing kayu gitu, padahal ini tempered glass. Tapi menurut saya aman sekali sih pengirimannya. Ini hanya menggunakan dus aja. Posisinya dari Cina datang ke Indonesia, kondisinya masih tetap seperti ini. Dusnya juga nggak rusak gitu. Terus oh ya, estimasi pengirimannya juga ternyata nggak terlalu lama ya. Mungkin sekitar 7 atau 8 hari ketika saya mendapatkan email tracker untuk ngecek barang ini. Ternyata sekitar 7 sampai 8 hari baru ini nyampe ke rumah gitu. Oke, ternyata ini adalah motherboard, teman-teman. Wow. Oke, bentar. Yes, betul sekali. Ini adalah motherboard H310M dari Colorful. Wah, oke. Jadi saya paham sekarang. Makanya tadi saya bilang ternyata si paket ini sama paket ini tuh ternyata nanti bisa dikolaborasikan gitu. Makanya bakalan ada video selanjutnya. Ini motherboardnya ITX gitu. 17 cm atau 22 cm ya. Kita coba buka dulu ya, teman-teman. Ini adalah oh ya, untuk harganya si Colorful. Ntar saya lihat dulu. Kalau misalkan di Indonesia memang si Colorful motherboard H310M ini tuh nggak ada yang jual atau sedikit yang jual. Terus harganya juga ketika ada tuh mahal banget gitu. Nah, kalau ini ketika saya lihat di e-commerce-nya Banggood, harganya tuh sekitar $59. $59 atau sekitar 790 ribuan. Oh, ya memang di Indonesia juga banyak ya merek-merek yang lain yang harganya sekitar 700 ribuan. Si chipsetnya H310M ini. Oh, mantap. Kita mendapatkan dua kabel SATA, terus back panel, terus CD driver, terus buku manual. Nah, ini buku manualnya. Dan oke, kita lihat dulu. Ini adalah motherboardnya. Teret.
Wow, luar biasa sekali. Oke, ini dia motherboardnya. Kita buka dulu ya. Dan saya juga, oh ini masih segel ternyata teman-teman. Ini masih segel, masih disegel juga. Jadi ya memang barang ini memang ya baru gitu, bukan bekas. Harganya juga cukup murah. Oke, jadi mungkin nanti di video selanjutnya saya akan merakit PC mini. Wah, mantap ya. Oke, isi ini, oh benar sekali. Ini ternyata bukan mini ITX yang 17 cm, tapi ini yang 22 cm. Oke, jadi, aduh cukup nggak ya? Saya juga kurang tahu. Apakah masuk atau enggak? Penasaran juga saya. Kalau misalkan kita coba sekarang, pasti videonya bakalan panjang banget gitu. Ya mudah-mudahan masuk sih. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini memang masuk juga. Cuman nanti bakalan apa ya? Bakalan penuh banget gitu nanti di dalam casingnya. Kita coba ukurkan aja sebentar apakah masuk atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak masuk, ya gimana nanti ngerakit PC-nya? Nggak jadi dong rakit PC mini. Oke, mudah-mudahan teman-teman ini bisa masuk ya. Kok kecil banget. Nih, motherboardnya seperti ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Berarti H31 kita harus menggunakan prosesor Intel generasi 8 atau Intel generasi 9. Oke, ternyata bisa juga cukup muat. Yang mudah-mudahan lancar, si motherboardnya tidak ada masalah gitu. Ketika saya nanti bakalan ngerakit PC mini Intel generasi 9. Wih, mantap kayaknya nih. Jadi jangan sampai ketinggalan, kalian harus subscribe channel ini. Karena saya nanti selanjutnya bakalan ngerakit PC mini dengan performa yang mantap luar biasa sekali. Nah, seperti itu aja. Oke, mungkin segitu aja teman-teman, karena video ini kalau misalkan saya tes langsung gitu menggunakan prosesor, memori RAM, power supply, nanti bakalan lama gitu videonya. Jadi video ini hanya unboxing atau bongkar paket saja dan kenalan dengan si e-commerce-nya Banggood. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana cara belanja di Banggood, banyak banget tutorial caranya di YouTube. Terus kalau misalkan kalian mau cari barang-barang yang aneh, barang-barang yang unik yang nggak ada di Indonesia, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Nanti saya akan simpan beberapa link ke Banggood. Tapi kalian harus install dulu si Banggood-nya, karena untuk bisa memudahkan kalian nanti proses belanjanya atau mencari-cari barangnya lebih leluasa, kalian install dulu si Banggood-nya, lalu login seperti biasa, dan nanti lebih enak lagi gitu untuk mencari barang-barang yang unik, yang aneh, yang nggak ada di Indonesia. Nah, seperti casing ini juga sepertinya nggak ada yang jual di Indonesia gitu. Hanya adanya di Cina. Nah, jadi ya mudah-mudahan casing ini cukup menarik gitu nanti ketika dijadikan mini PC gitu kan. Jadi kan lebih unik aja gitu, nggak ada yang punya gitu. Wih, mantap juga. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.